Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bihul qidaraini amin. Sekarang apa? Wa qaluhu fi jamaah. Ayajibu yani wajib. Ayakuna hendak ada apa zikru zikir fi jamaatin, itu tetap dalam jamaah, dalam golongan. Li anna zikro, karena sesungguhnya zikir fil jamaati, dalam jamaah, aksarun itu lebih banyak apanya, taksiron bekasnya atau akibatnya, menimbulkan fi raf'il hijabi, dalam menghilangkan hijab. Qad ajma'a, sungguh telah sepakat siapal ulama salafan, halnya ulama salaf, wa kholafan, dan ulama kholaf, ala istihbabi zikrillahi ta'ala, atas kesunahan zikir kepada Allah Ta'ala, fil masajidi, dalam masjid-masjid, wa ghairiha, dan selainnya al masajid, min ghairi nakirin, dari tanpa mengingkari, bisyartihi, dengan syarat-syaratnya zikir. Wa qad syabaha, dan sungguh telah menyerupakan siapal Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala zikrul insani, akan zikirnya manusia, wahdahu, halnya sendirinya insan, wa zikrul jamaati, dan zikirnya jamaah, bi azanil munfaridi, dengan pendengaran satu orang, wa azanil jamaati, dan pendengaran golongan atau jamaah. Qala, berkata siapal Imam Al-Ghazali, fakama anna aswatal muazzinina, maka seperti halnya suaranya orang-orang yang mendengarkan, jamaatan, halnya jamaah, taqta'u, itu memutus apa, aswat, jirmal hawa, akan jirimnya angin, maksudnya suara angin, suara gemuruh. Aksaru, itu lebih banyak, min sauti muadzini wahidin, daripada suaranya satu orang, mendengar suara satu orang. Kadzalika, seperti halnya demikian itu, kadzalika, itu tetap seperti halnya demikian itu, zikrul jamaati, bermula zikirnya golongan atau jamaah, ala qalbi wahidin, atas hati satu, aksarun, itu lebih banyak apanya, taksiron, bekasnya, fi raf'il hijabi, dalam menghilangkan hijab, wa kaunul haqqi, dan bermula adanya zat yang maha hak, syabaha, itu menyerupai apa, al-haq, al-quluba, menyamarkan, ya, syabbaha, itu menyamarkan siapa, al-haq, al-quluba, akan hati, bil hijarati, dengan batu-batu. Wa ma'lumun, dan diketahui, annal hajro, sesungguhnya batu, layang kasiru, tidak akan pecah apa hajar, illa bi kuwati jamaatin, kecuali dengan kekuatannya golongan, orang banyak maksudnya. Mujtami'ina, yang sepakat siapa jamaah, ala qalbi wahidin, atas satu hati atau atas keinginan satu keinginan. Li'anna kuwatal jamaati, karena sesungguhnya kekuatan golongan, asyaddun, itu lebih kuat, min kuwati syahsin wahidin, daripada kekuatannya satu orang. Fa'ingkila, maka apabila dikatakan afdolu zikro, afdolu zikri, bermula lebih utama-utamanya zikir,
la ilaha illallah itu la ilaha illallah au ziyadata Muhammad Rasulullah atau menambahkan Muhammadur Rasulullah. Fal jawabu maka bermula jawabnya al afdalu bermula yang lebih utama fi dzikri salikin dalam zikirnya orang yang menempuh jalannya Allah. La ilaha illallah itu lafaz la ilaha illallah duna ghairiha tanpa selainnya la ilaha illallah. Hatta tasilu sehingga hasil. Lahum bagi salikin apa al jam'iyatu golongan atau kesepakatan ma'allahi beserta Allah Ta'ala biqulubihim dengan hatinya salikin. Fa'idha hasolat dan ketika hasil apa jam'iyah fal amru maka bermula perkara zahirun itu jelas. Wa idahu zalika bermula penjelasannya demikian itu anna Muhammadar Rasulullah sesungguhnya Muhammadar Rasulullah iqrarun itu pengakuan. Wal ikrar bermula pengakuan yakfi itu cukup apa ikrar fil umri dalam satu umur marrotan dalam sekali wahidatan yang satu. Wal maksudu bermula yang dimaksud min tikrori tauhidi dari mengulang-ulang tauhid kasrotul jilai itu memperbanyak membuka li hijabin nafsi kepada penutup hati. Qauluhu ma'atazim ayajibu yani wajib ala zakiri atas orangnya zikir apa ayas tahdiro hendak menghadirkan siapa zakir uzmatal haqi akan keagungannya zat yang maha hak tabaraka wa ta'ala qabla syuru'i sebelum melakukan fi zikri dalam zikir. Qala berkata siapa Syekh Abu Bakar Al-Kanani rahimahullah ta'ala min syuruti zakiri sebagian daripada syarat orang yang zikir ayashabahu hendak membarengkan apa? Membarengkan siapa zakir al-ijlala akan memuliakan. Membarengkan itu menyertakan ya. Tahu kan bareng-bareng gitu. Membarengkan siapa zakir hu akan zikir al-ijlala akan memuliakan wa tazimi dan mengagungkan lahu kepada Allah. Wa illa dan apabila tidak lam yaflah maka tidak mendapatkan keuntungan siapa sahibuhu pemilik zikir. Bukan keuntungan tapi apa? Cita-cita lah. Fi maqamati rijali dalam derajatnya laki-laki. Maksudnya laki-laki ini dianggap seseorang yang zikir. Wa kana dan ada siapa Imam Al-Ghazali yaqulu Abu Bakar Al-Kanani yaqulu berkata siapa Abu Bakar Al-Kanani wallahu bermula Allah. Wallahi laula annahu ta'ala wallahi demi Allah laula annahu apabila tidak sesungguhnya Allah farodo itu telah memfardukan siapa Allah alayya atas saya zakarahu akan zikir kepada Allah lama tajroat ketika melewati siapa apa ini apa nih melakukan tajarroat atnya kemana ini makomat gitu aja an azkurahu akan hendak zikir siapa saya hu akan Allah ijlalan karena mengagungkan lahu kepada Allah. Misli seumpamanya saya yadzkuru menyebut siapa Allah siapa al-haqu zat yang maha ta'ala maha agung
walam yaghsilu dan walam yaghsil dan tidak membasuh. Siapa man famahu akan mulutnya man bi alfi taubatin dengan 1000 taubat. Siwahu mimma dari perkara siwahu yang selain ma qabla zikrihi sebelum zikirnya ma ingtaha. Qabla zikrihi sebelum zikirnya mana zaman. Wa ajma'u dan sepakat siapa ulama ala annaman sesungguhnya seseorang lam yatahaqqaq yang tidak menyatakan siapa man bi adabi zikri dengan tata keramanya zikir wahia bermula adabi zikri ishruna itu 20 apanya adabnya faba'idu maka bermula yang jauh alihi atas adab al-fathu itu membuka. Wa min wajibati zikri dan itu tetap sebagian dari kewajiban zikir. At-taubatu bermula taubat mingkul 5 dari seluruh perkara la yakni yang tidak dibutuhkan apa kulima. Qabla syuru'i sebelum melakukan fihi dalam zikir. Wa kasratu syukri dan memperbanyak syukur ba'dahu setelah zikir wa adamu syurbi dan tidak meminum akibahu setelah zikir wa adamul ishtighali dan menghilangkan kesibukan bi jami'il hukukil khalqi dalam seluruh hak-haknya Tuhan ilama kecuali perkara karena yang ada apa ma aunan karena meminta ala yasiri atas kemudahan. Wahada bermula ini akhiruma itu akhirnya perkara. Yassara semoga mempermudah siapa Allah Ta'ala bi jam'ihi dengan seluruhnya ma yassarahu ala wasiyati atas wasiyah asaniyati yang bangsa kebaikan wa as'alu dan meminta siapa saya Allah akan Allah Ta'ala bifadlihi dengan keutamaannya Allah ayang fa'a akan hendak memberikan kemanfaatan siapa Allah bihi dengan ma yasaro kulaman akan setiap seseorang waqafa yang berdiri siapa man alaihi atas ma wa ayastura dan hendak menutupi siapa Allah fadhaihana akan kekurangan-kekurangan kita fidaro ini dalam 2 alam maksudnya dunia akhirat wala yu'ajilana dan tidak menempatkan siapa Allah akan kita bil uqubati dengan siksaan-siksaan wa yusalliya dan semoga memberikan rahmat azim siapa Allah wa yusallima dan semoga memberikan keselamatan siapa Allah ala sayyidina atas pemimpin kita Muhammadin rupanya Nabi Muhammad wa ala alihi dan keluarganya Nabi Muhammad. Udah selesai. Ya, alhamdulillah kita nggak pernah ngebut banget ya, ngebutnya ngebut standar maksudnya. Hatam, kita udah hatam 2 kitab, satunya itu namanya Wasiatul Mustafa yang samping, yang tengah namanya Minah Husaniyah. Kalian udah hatam 2 kitab, satu Wasiatul Mustafa, keduanya Minah Husaniyah. Walaupun ada yang baru datang, langsung hatam. Ya baru datang langsung hatam loh. Kan jarang-jarang kan? Jarang-jarang.
saya jelasin ya, tolong ya jangan berisik ya. Wa qawlu fil jamaah ay yajibu ayakuna dzikra fi jama'atin li anna dzikra fil jamaah aksaru ta'sir fi rafil hijab. Zikir sendirian sama bareng-bareng lebih utama mana? Lebih utama bareng-bareng. Kayak kalian sholat tarawih boleh sendirian nggak? Boleh, tapi lebih utama bareng-bareng. Maksudnya jamaah. Alasannya itu kenapa? Ya sebenarnya zikiran itu ada yang lebih utama bareng-bareng, ada yang lebih utama sendirian. Tergantung ulama mengajarkannya itu gimana. Ada yang lebih utama bareng-bareng, ada yang lebih utama sendirian. Alasannya kenapa lebih utama bareng-bareng? Karena gini, ini disamakan sama Imam Ghazali itu kayak gini. Kalian minta sama orang tua, ibarat kata kayak gitu. Kalian minta sama orang tua, kalian minta sendirian, sama dibantu adik-adik kalian, lebih cepat mana? Dibantu adik-adiknya. Mak, jalan-jalan ntar liburan kemana? Ke pantai. Kata emaknya lah, enggak lah. Gitu kan. Akhirnya apa? Minta bantuan sama adik-adiknya. Lebih cepat. Nah, itu juga sama. Ketika kalian itu meminta sama Allah, meminta sendirian dengan bareng-bareng, itu lebih cepat bareng-bareng. Kenapa? Karena ketika lagi bareng-bareng itu, ibarat kata kalian itu isi gosah tahu ya? Isi gosah itu doa bareng-bareng, doa bersama kayak gitu. Ketika ada orang yang mengamininya, kemudian pas orang yang mengamininya itu lagi dekat sama Allah, maka seluruh doanya akan terkabul. Kenapa? Gini, amin itu artinya apa sih amin? Amin itu artinya ya Allah, kabulkanlah seluruh doa ini. Doa ini itu minta kabulkan. Sehingga kalau ada orang doa, kalian amin, sama aja kalian mendoakan diri kalian sendiri dan mendoakan seluruh yang ada di sini. Nah, ketika ada amin satu orang yang diterima oleh Allah, maka doanya akan diterima semuanya. Tapi kalau ada satu orang doang yang doa sekali tidak diterima, ya nggak diterima sama sekali. Kenapa yang doa dia doa? Gitu loh. Tapi kalau doanya bareng-bareng, ada satu orang doanya diterima semuanya. Umpamanya ada 50 orang, berarti 50 kemungkinan doa itu diterima. Ketika ada 100 orang, berarti ada 100 kemungkinan doanya diterima. Kalau ada 1000 orang, ya ada kemungkinan 1000 kesempatan doa itu diterima. Kalau doanya sendirian, berarti cuma ada satu kemungkinan doang doa itu diterima. Kalau nggak diterima, ya udah nggak diterima sama sekali. Gitu. Terus disamakannya apa? Wa ma'lumun anal hajar. Terus kita tahu sekerasnya batu itu bisa hancur itu dengan banyak tetesan. Umpamanya ini ibarat kata kita air ya, walaupun di sini bukan air, tapi kita samakan dengan air aja. Kalian lihat ada batu itu keras. Tetesan air yang tetes yang sedikit itu bisa menghancurkan batu. Dengan apa? Dengan banyaknya tetesan. Tapi apa? Mustami'ina fil qalbi. Harus mengkerucut menjadi satu, keinginannya apa? Sama nih, batu bisa bolong, itu tetesannya satu titik. Tahu ya kalian ya, satu titik ya. Kalian pernah melihat yang di goa belum? Pernah mau masuk ke gua-gua? Gua yang liar, yang apa di tengah-tengahnya itu ada tetesan air. Yang dari tetesan gini, kalau zaman saya masih SMP, itu alam itu masih banyak yang liar. Jadi kadang-kadang kita jalan-jalan kemana, kita masuk ke gua-gua gitu kan. Itu di dalam gua itu bener-bener kayak di film pendekar-pendekar kayak gitu.
Nah, udah kelar baru datang. Udah kelar baru udah datang. Jadi sampai apa? Sampai di dalam gua itu sampai ada akar-akar. Jadi dulu itu saya tuh sering kayak gitu. Jalan-jalan kemana? Kalau sekarang kan udah susah temuin kayak gitu. Cuman iya jalannya masih terjal. Kita harus bawa arit. Kalau mau ke gua itu kita harus pakai arit, bersihin dulu, terus kita nerabas ntar masuk. Itu nggak kayak zaman sekarang. Zaman sekarang enak dibuat rekreasi. Udah tangganya udah ada. Kalau dulu itu bener-bener nggak ada tangga. Waktu saya masih SMP itu kayak gitu masuk. Ntar nih di dalam gua itu ada tetesan-tetesan air yang batu itu bisa sampai berlubang. Nah sama aja kayak gitu. Doa ya tolong dengerin ya. Baru datang langsung ngobrol. Sama aja nih doa itu penyebab tidak sampai atau tidak Allah itu tidak mau mendengar. Penyebabnya itu apa? Satu, kemaksiatan. Duanya itu kekerasan hati kalian. Kalau dikasih nasihat batu, ya kan? Kalau ditanyain senangnya bohong. Nah, itu penyebab apa? Penyebab Allah itu nggak mau mendengar doa kalian. Tapi kalau kalian itu banyak, walaupun kalian katanya senang bohong, kalau ada banyak nih satu pondok pesantren, walaupun satu pondok pesantren itu banyak yang bohong, itu ada kesempatan untuk bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena saking banyaknya doa itu. Fa in qila afdhalu dzikr la ilaha illallah au ziyada Muhammadar Rasulullah. Jadi apabila ditanyain mana sih lebih utama antara membaca la ilaha illallah la ilaha illallah doang apa ditambah Muhammadar Rasulullah, itu lebih utama mana? Maka dijawab di sini itu apa? Lebih utama itu la ilaha illallah doang tanpa Muhammadar Rasulullah. Alasannya apa? Kalau la ilaha illallah itu menunjukkan kita menyembah fil ibadah, tapi kalau Muhammad Rasulullah itu al-iqrar, pengakuan, meyakini. Kalau menyembah selama kita masih menjadi hambanya Allah selama hidup itu juga kita harus menyatakan la ilaha illallah. Tapi kalau Muhammad Rasulullah itu kita meyakini ada Nabi Muhammad adalah utusan Allah bukan dalam zikir tapi dalam keyakinan dan dalam keimanan. Makanya apa? Wal iqrar yakfi fil umri marratan wahidah. Maka apa? Pengakuan itu cukup satu kali, yang penting langgeng. Langgeng itu selalu, iman kita selalu dijaga bahwa Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Walaupun sejelek apapun umatnya Nabi Muhammad, ketika masih mengakui Nabi Muhammad, ketika ikrar masih iman dan masih menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Nabi Muhammad tidak akan pernah diam. Pasti kalian diberikan syafaat. Pasti. Ketika kapan? Ketika Nabi Muhammad mau mengakui kalian sebagai umat Nabi Muhammad. Masalahnya gini, Nabi Muhammad mau ngaku kalian sebagai umatnya enggak gitu. Kalau pengen diakuin maka tunjukkan bahwa kalian adalah umatnya Nabi Muhammad, kan gitu. Kadang-kadang kita itu terenyuh itu kadang-kadang sedih. Sedihnya gimana? Katanya santri, tapi kadang-kadang ada yang ketemu nggak puasa. Santri nggak puasa, ya Allah. Kan nggak lazim, aneh. Santri nggak puasa itu aneh. Anehnya apa nih? Kalau tukang-tukang wajarnya apa? Kita agak
agak mikir agak lumrah dikit itu adalah gitu. Kalau tukang itu capek, gotong semen, ya kan, ngaduk, bawa pasir, lagi puasa kena panas. Santri coba capek paling ngaji, habis ngaji tidur, bangun, bukanya ya Allah, capek apa? Kena panas aja enggak. Katanya rusuh apaan? Mukamu rusuh gitu. Alasannya apa? Alasannya nggak sahur. Sahur itu nah, yang wajib itu puasa. Berarti kalau nggak sahur, puasa tetap wajib nggak? Tetap wajib. Bukan berarti rusuh kepalamu peyang. Ada istilah rusuh. Ya, intinya apa? Kalau kalian santri ya puasa tetap puasa full 30 hari, ya kan? Kan malu-maluin kan kita warteg di sini nih warteg. Itu kan ada nih ya intinya saya nggak nyebutin merek ya. Intinya adalah gitu, saya nggak mau nyebutin merek. Kasihan. Udah pakai peci, pakai koko, pakai sarung, tapi makan di warteg. Pakai koko, pakai sarung, makan di warteg. Ada gitu. Makanya saya dengar ceritanya Habib Ja'far. Itu pernah kan lagi sakit kan. Nah ketika lagi sakit kan ketika lagi sakit kan nggak kuat puasa kan boleh buka puasa. Nah ketika mau buka puasa zuhur kayak gitu, kepalanya pusing, gak ada siapa-siapa, akhirnya dia sendirian pergi ke warung. Karena Habib mukanya Arab kan. Terus kalau Habib itu biasanya pakaian itu kebanyakan apa coba? Koko, gamis, ya kan? Terus pecinya peci putih. Celana sama sarung, celana sama sarung itu kebanyakan sarung, ya kayak kita lah. Akhirnya pakai sarung, pakai koko, pakai peci putih, datang ke warteg. Ternyata wartegnya langsung bubar. Dikira Dikira mau digerebek sama FPI. Akhirnya agak ini kan, bingung. Dikira digerebek. Nah makanya kalau kalian santri harus puasa 30 hari. Jangan puasanya bolong-bolong malu-maluin. Kebiasaan kayak gitu tuh dihapus. Jangan ketawa-ketawa doang tapi nggak dimasukin di dalam hati kalian. Wal maksudu min tikrari tauhid kasratul jila li hijabin nafsi. Karena apa? Karena mengulang-ulang tauhid la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah ibadah itu dapat memperbanyak terbukanya hati kalian. Nah, kenapa? Akan mengetahui Allah Subhanahu wa taala. Matadzim yajibu ala dzakir ayastahdira uzmatal haqqi tabaraka wa ta'ala qabla syuru'i fi dzikri. Diwajibkan atas orang yang zikir untuk menghadirkan Allah,
Kalau kalian lagi menyebut la ilaha illallah, ya pikiran kalian yang menuju kepada Allah. Yang la ilaha illallah mikirannya utang, la ilaha illallah mikirannya sendal, la ilaha illallah mikirannya apa? Kalau perempuan nih itu lagi masak mikirannya masakan. Kalau laki-laki mah borok, kayaknya nggak ada pikiran. Ya walaupun nggak semuanya ya, cuman ada gitu. Kalau kita semuanya ya enggak lah. Qala Asy Abu Bakar Al-Kanani rahimahullah taala min syuruti dzakiri ayashabu al-ijlal wa tadhimilahu. Syarat diterimanya zikir itu harus bersamaan dengan memuliakan dan mengagungkan. Kalian harus menghadirkan Allah dalam hati kalian ketika kalian berzikir, maka apa? Maka zikir itu baru diterima. Kalau kalian cuma la ilaha illallah dalam mulut doang, itu zikirannya itu belum sampai ke kalbu kalian dan Allah pun belum mau mendengarkan zikir kalian. Percuma. Zikir itu apa? Awalnya bilisan, setelah bilisan bil qalbi, setelah bil qalbi baru bil fi'li. Ini sering saya sampaikan. Inti daripada zikir ya tanwir. Tanwir apa? Fil fi'li. Bercahaya dalam pekerjaannya, dalam gerakannya, dalam tingkah lakunya, fil hal gimana tingkah lakunya. Orang santri itu perilakunya gimana? Anak santri itu kelakuannya gimana? Itu kita harus kita jaga. Apalagi ntar kalian pulang itu kalian cerminkan kalian sebagai santri. Jangan sampai ntar kalian bukber buka duluan sebelum adanya kentong maghrib. Mari belum datang bukber, iya bukber. Bukbernya jam berapa? Jam 12. Jam 12 siang bukber. Jangan ya. Ini kebiasaan buruk. Bukber, buka bareng apa? Ninggalin tarawih. Bukber sama tarawih itu lebih utama tarawih. Daripada kalian bukber ngelakuin tarawih, masih mending apa? Enggak usah bukber terus tarawih berjamaah. Kalau bukber sekalian tarawih nggak apa-apa. Bukber nih, sekalian di rumah siapa, sekalian tarawih bareng, imamnya siapa? Ate, Rama Ate jadi imam. Ya kan? Nar yang azan ini azar gembrot, azar bongsor. Yang azan yang Bilal bintang. Ya kan? Nar yang kamilin Firas. Kayak gitu. Ya kultumnya Salman. Kultumnya Salman biar senyum-senyum doang di depan. Mesem. Di depan mesem kayak gitu doang kan. Nggak selesai. Jangan apa? Jangan udah bukber ninggalin taraweh. Jangan. Apalagi habis bukber pacaran. Ya Allah. Ini bulan puasa, ingat bulan puasa pacaran. Wa ilam ya ini ya. Wa illa lam yaf la sahibuhu fi maqamatir rijali.
apabila dia tidak sampai seperti itu, tidak sampai mengingat Allah, tidak sampai memuliakan Allah, maka apa? Dia tidak akan mendapatkan apa yang mereka tuju dari derajat tingkatan maqamatir rijal. Dalam apa? Tingkatan-tingkatan sebagai laki-laki. Laki-laki apa yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana kalian mau jadi? Pasti nih, kalian udah ada rencana bukber kan? Udah ada belum? Pasti udah. Bukber gimana bukber? Bukber nih kalian tarawih malah pada pacaran. Ya kan? Udah. Nih, kalau emang pengen sesuai banget, perempuan nih itu sama kakaknya, kakak laki-lakinya, atau sama orang tuanya, biar apa? Biar terjaga, jangan dinodai para wa kana yaqulu wallahu laula annahu ta'ala farada alayya dzikruhu lima tajarra'at an azkura ijlalalahu. Karena apa? Karena Allah itu telah menetapkan atas kita untuk melakukan zikir. Ya, tolong ya dengerin ya. Untuk melakukan zikir. Jadi zikir itu telah Allah tetapkan, fardukan untuk kita setiap hari itu harus mengingat Allah dan ijlalan untuk memuliakannya. Jangan sampai apa kita zikir-zikiran doang tapi ternyata mulut kita zikiran tapi apa? Hati kita kosong. Ketika kita zikiran mengisi juga hati kita. Makanya gini, Allah itu mewajibkan sebenarnya itu ada istilahnya riyadatul jasad. Sama ya perempuan tolong belakang ribut mulu. Udah cukup belum? Ada juga yang namanya riyadatul qalbi. Jadi ada yang namanya riyadatul jasad, ada yang namanya riyadatul qalbi. Riyadul jasad itu gimana? Riyadul jasad itu kayak kita olahraga, lari. Kalau kita lari diniatin pahala, diniatin ibadah, olahraga pun itu menjadi ibadah. Kalian latihan badminton itu jadi ibadah. Kalian latihan volley itu jadi ibadah. Kalian main bola bisa jadi ibadah. Asal apa? Niatnya apa? Riyadatul jasad. Menjaga tubuh kalian, kebugaran kalian dari penyakit-penyakit badan, penyakit jasad. Nah, kalau zikir itu apa? Riyadatul qalbi, untuk menjaga hati kalian dari penyakit-penyakit hati kalian, penyakit-penyakit hati busuk. Itu pun harus dijaga dengan apa? Dengan adanya zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya apa? Laula annahu farrada alayya dzakarahu lama tajarra'at an adzkurahu ijlalan lahu. Ya, tolong ya, ini ya, dengerin ya. Mithli yazkurul haq. Nah, ketika kalian pengen diingat sama Allah, maka kalian pun harus mengingat Allah. Gimana mau diingat sama Allah? Kalian aja jarang. Zikiran aja malah lupa. Zikiran malah ya Allah ini gak selesai-selesai. Lagi baca Rotibul Hadad gak selesai-selesai. Lagi baca Yasin Fadilah gak selesai-selesai. Lagi ngaji juga ngeluh, ya Allah gak selesai-selesai. Perasaan saya juga kalau ngaji yang lain pulang saya juga pulang kan ya. Tapi tetap aja ada yang ngeluh. Saya itu jarang banget ngaji itu gini ya, kalau saya pribadi ya. Walaupun saya masuk telat, yang lain pulang, saya tetap pulang. Ya enggak? Amang saya itu pernah korupsi lebihin 10 jam. 1 jam.
Apa setengah jam? Nggak pernah. Yang lain pulang, saya juga pulang, santai. Tapi ya waktunya hatam juga hatam. Saya itu nggak bakal ngambil kayak gitu banget. Ya itu juga perempuan itu masih ada yang ngeluh. Ya Allah nggak selesai. Ya kan? Padahal jamnya udah ditentuin dan saya tidak pernah mengambil jam waktu istirahat kalian. Seharusnya kalian istirahat. Ya enggak? Iya, itu juga masih ada yang ngeluh. Ya Allah nggak selesai. Berarti apa? Hati kalian itu perlu diobati. Makanya ada yang namanya riyadatul qalbi. Zikiran itu bukan dengan lisan doang, tapi ada zikir bil lisan, bil qalbi dan bil fi'li. Gimana hati kalian bisa nyaman? Ketika hati kalian telah nyaman, bukan masalah tempat atau waktunya, keadaannya. Kadang-kadang masalah nyaman apa enggak itu justru permasalahan di hati kaliannya. Makanya apa? Tata itu semuanya sesuai dengan aturan yang ada. Saya nggak bakal nambah-nambahin. Maunya selesai 6:30, ya 6:30. Maunya selesai, walaupun saya masuknya jam 6, setengah jam doang. Tetap pulang itu jam 6:30, waktunya pulang. Kalian nggak usah takut. Saya korupsi 10 jam. 10 jam, buset, 10 jam. Mungkin nggak mungkin. Saya juga ada capeknya. Mana tadi ya? Walam yasul famahu bi alfi taubatin mimma siwa qabla dzikrihi. Kemudian apa? Ketika kalian sebelum zikir, sebelum doa, itu yang diutamakan kalian membaca istighfar dulu. Astaghfirullahaladzim, 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 itu disunahkan. Jadi yang disunahkan kalian sebelum doa itu, yang pertama membaca bismillah, yang kedua membaca hamdalah, yang ketiga membaca sholawat, yang keempat membaca istighfar. Itu runtutannya terserah kalian. Mau istighfar dulu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Setelah itu baru bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, hamdulillah. Itu terserah kalian. Itu runtutan itu sebelum kalian menyebutkan keinginan kalian, sebelum kalian berdoa, itu tata keramanya seperti itu. Makanya di sini walam yaghsul famahu bi alfi taubatin mimma siwa qabla dzikrihi. Yang lebih utama itu jangan sampai kalian itu menyebut berdoa kepada Allah tapi belum meminta maaf atas kesalahan, terus belum berterima kasih atas pemberian-pemberian yang telah diberikan kepada kita gitu. Jadi hamdalah, alhamdulillah itu bentuk terima kasih kita kepada Allah. Ini kucing. Jadi gitu. Makanya jangan lupa, umpamanya kalian zikir astagfirullahaladzim itu perlu. Bahkan di sini 1000 kali. Yang lebih utama 1000 kali itu ketika kapan? Ketika kalian baru bangun tidur nih. Jangan tinggalkan sholat walaupun 2 rakaat setelah kalian tidur. Ingat ya, kalau kalian pengen berhasil dalam hal apapun, itu jangan tinggalkan kalian 2 rakaat setelah tidur. Maksudnya apa? Bukan 2 rakaat setelah tidur itu maksudnya sholat duha, kalian sholat subuhnya terlambat. Ternyata sholat duhanya ada spionnya, bukan. Kadang-kadang saya ngelihat, ya Allah ini santri kok sholatnya udah di kamar, matahari udah cerah banget, tapi kok ada spionnya. Ya enggak? Kalian santri pun harus mencerminkan santri. Jangan sampai tampangnya santri tapi hatinya preman. Mending kayak Azhar tuh muka preman, ya kan? Serem. Azhar Bani itu kalau jadi preman itu udah pas banget ini, badannya gede, ya kan? Mukanya sangar.
Tapi hatinya lembut ya Zar. Hatinya Hello Kitty. Hatinya baik maksudnya. Kalau nelpon sama emaknya kan curhatnya banyak banget emak gitu. Enggak. Kita lanjut. Enggak Zar. Bercanda itu Zar. Tadi mana nih? Wa ajma'u ala annaman lam yatahaqqaq bi adabi dzikri. Nah, ketika kalian ingin zikir, maka harus mendatangkan tata krama zikir. Adab zikir itu gimana? Tadi membaca bismillah, hamdalah, istighfar. Itu jangan lupa. Wa ya isyruna. Adab dari zikir itu ada 20. Wa min wajibati zikri at-taubat. Yang pertama yang harus kalian lakukan sebelum zikir, berdoa, itu kalian harus bertobat dari seluruh kesalahan kalian. Kesalahan baik yang kalian tahu ataupun yang tidak tahu. Yang kedua, memperbanyak syukur. Memperbanyak syukur itu apa? Membaca alhamdulillah, itu syukur termasuk. Wa adamul isyghali bi jami'il huquqil khalqi. Terus apa? Menghilangkan pikiran kalian, unek-unek kalian yang terpaut masalah yang terkait masalah makhluk. Itu hilangkan. Yang diingat itu apa? Maka na'aunan alal yasir. Allah telah memberikan kemudahan-kemudahan kita untuk melakukan ibadah. Itu kalian ingat terus. Ingatnya sama siapa? Sama Allah, jangan sama makhluknya. Itu kadang-kadang yang kita kesalahan itu di situ. Udah ya, ini udah 6.20. Sebelum itu kita doa, tutup dengan doa.